Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gania Putri Humaira dengan NPM G1F024041. Saya sekarang akan membuat rancangan studi kasus ini. Itu ada kelas A dengan IP 1000, prefiks 8 dan kelas B 172 1200 dengan prefiks 16 dan kelas C 192 168 10 dengan prefiks 24. Ini wajib dibuat subnet minimal 2 sub. Itu berarti kita bikin 2 subnet. Itu berarti jumlah subnet itu cara mencarinya itu harus cari pangkat dari pangkat yang menghasilkan 2 subnet. Itu berarti 2/1. 2/1 itu 2, jadi pas 2 subnet. Nah, itu satu itu kita ditambahkan ke prefiks 24. Jadi 24 ditambah 1 itu jadinya 25. Berarti ketika dibagi menjadi 2 subnet itu prefiksnya berubah menjadi prefiks 25. Jadi ada 25 prefiks. Subnet masknya itu 255, 128 itu dapat dari 1 tersebut. Jadi itu ditambahi 1, jadi 10000000. Itu berarti 2 di pangkat 7, dan 2 di pangkat 7 itu sama dengan 128. Itu asal usul kenapa subnet masknya 255 128 untuk kedua subnet tersebut. Di kedua subnet itu memiliki 126 host itu available semua dan bisa full, tetapi saya akan menggunakan tiga komputer aja untuk masing-masing subnet. Jadi subnet 1 itu memiliki 3 komputer dan subnet kedua itu juga memiliki 3 komputer. Jadi begitu. Sekarang saya akan membuat rancangannya di Cisco Packet Tracer. Nah, pertama kita akan memasukkan 3 router. Jadi ada 3 router ini. Kita akan menggunakan PT router. Nah, ini dia PT router 1 2 3. Oke. Oke, jadi ini ada router 3, router 4, dan router 5. Nah, selanjutnya kita memasukkan switch. Jadi switchnya ada 4 ya. Nah, kita akan menggunakan PT switch. Itu ada switch 0, switch 1 di sini, dan di sini ada 2 switch karena ada 2 subnet. Nah, selanjutnya kita memasukkan devices-nya. Itu devices di sini ada satu PC, 1 laptop, 3 laptop di sini, 3 laptop. Nah, di sini kita tadi mengatakan 3 komputer untuk masing-masing subnet. Itu masih banyak hostnya, tetapi ya nggak apa-apa, nggak usah dipakai. Nah, sekarang kita hubungkan dengan kabel. Nah, untuk device yang sama, device yang berbeda maksudnya, kalau device-nya berbeda, kita bisa menggunakan kabel straight. Ini kabel copper straight. Kita bisa pakai copper straight through untuk menghubungkan device yang sama. Yang berbeda, salah. Selanjutnya kita menghubungkannya. Ketika mau cepat juga bisa menggunakan ini auto ini, yang petir ini, untuk bisa memasangnya dengan cepat. Nah, ini cepat ini memasangnya. Oke.
Kita pasang-pasang dulu kabelnya. Pasang. Oke, ini semuanya udah terpasang, tinggal kita memasukkan router lagi. Nah, router ini bisa dipasang dengan kabel copper, ini kabel copper cross ini. Kabel copper crossover, tetapi juga kita bisa pasang dengan kabel serial DTE. Jadi saya akan menggunakan kabel serial DTE ini aja. Tetapi kalau memakai kabel copper juga bisa. Nah, ini kita pasang serial 2/0 ke sini, serial 2/0. Nah, kita pasangnya lagi serial 3/0 ke sini, serial 2/0. Oke, sekarang semuanya sudah terpasang semua. Nah, sekarang kita memberikan label network, IP addresses, dan IP router, dan gateway-nya. Nah, IP router dan gateway-nya itu sama saja, jadi ya begitu. Aku akan memberikan catatan biar lebih enak diingat. Nah, tadi di sini tadi sebelum dijadikan 2 subnet itu tadi networknya 192.168.10.0 ya. Nah, di sini tadi networknya 0.000. Oke, di sini networknya tadi 172 ya, 172.12.2. Oke, 172.12.0.0. Oke, ketika sudah di sini kelas C, pas sudah dijadikan 2 subnet, itu networknya diganti menjadi ini. Di subnet 1 itu networknya 192.168.10.0, dan di subnet 2 itu networknya 192.168.10.128 ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Aku akan letak di sini aja, dan aku letak di sini. Nah, sini sudah jelas. Kita sekarang membuat IP routernya ya. IP router yang di sini itu 10.0.20.01. Jadi di angka selanjutnya biar mudah diingat, 172.12.01. Di sini IP routernya ada 2 ini, 192.168.10.1, dan di sini 192.168.10.129. Nah, semua IP router ini akan menjadi default gateways untuk masing-masing device-nya di dalam kelasnya masing-masing. Jadi kita akan mulai di dalam kelas A, itu di sini IP address-nya 10.002, dan di sini 10.003. Nah, di sini mulainya 192.168.10.2 ya, 2. Dan di sini 192.168.10.3, dan di selanjutnya 192.168.10.4. Dan selanjutnya itu di subnet kedua 192.168.10.130 ya. Sudah tuh kita lanjut ke 131, dan selanjut lagi ke 132. Terakhir itu kelas B, kita akan memasukkan 172.12.02 ya. Udah tuh kita lanjut lagi ke 3, lanjut lagi ke 4. Oke. Nah, sekarang kita namakan kabelnya ini. Jadi kabelnya emang harus perlu dinamai juga. Jadi ini nama kabel ini
itu 192.168.1.0 lah. Nah, di sini berarti 192.168.2.0. Nah, berarti di kabel merah yang sebelah ini itu labelnya 192.168.1.2 dan label di sini yang merah, kabel merah yang di sini 192.168.2.2. Nah, masih kita belum selesai menamai. Nah, di ujung kabel ini ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini juga harus dinamai karena label ini semua label ini 192.168.1.1, berarti di sebelah kiri itu 192.168.1.1 di sini, dan di sini 192.168.1.2. Nah, ini sama juga, tetapi yang ini 2.0. Nah, jadi berarti di sini 2.1 dan di sini 2.2. Oke. Tuh, 1.2, 192, 1 titik, oke. Di sini ya. Oke, kini sekarang udah terlihat jelas, semuanya udah selesai dinamai. Sekarang kita akan memasukkan semua IP-nya yang kita udah tentukan ke dalam masing-masing device. Jadi kita akan mulai dari kelas A. Itu pergi ke config. Pergi ke desktop dan ke IP configuration dan kita masukkan IP address-nya. Oke, pertama kita masukkan 10.0.0.2.2 sesuai dengan apa yang kita tentukan tadi, dan ini subnet mask-nya sesuai dengan kelas itu 22 itu 255.000 itu karena sesuai dengan kelas A. Default gateway-nya yang tadi kita yang aku tadi kata itu IP router yang di dalam kelas A itu jadi 10.0 itu. Jadi 10.0.0.1. Nah, inilah udah selesai. Kita pergi lagi ke device selanjutnya. Ke desktop, IP configuration. Oke, kita list 3.255 default gateway. Oke, pastikan dulu semuanya sudah benar. 2 IP configuration di sini 3, oke. 255.1, oke, selesai. Jadi semuanya udah selesai semua ini. Kita pergi ke kelas B sekarang. Ke kelas B. Nah, kelas B sama aja, cuma ini memasukkan IP-nya yang udah ditentukan tadi. Jadi di sini kelas B ya, jadinya 172.112.0.2. Ini akan masukkan ke subnet mask-nya secara default, yaitu kelas B 255.255.0.0. Nah, di sini itu akan 172.112.0.1 sesuai dengan IP router yang ada di kelas B. Jadi begitu. Oke, pastikan selalu sudah sesuai. Oke, sudah benar. Oke, ke device selanjutnya, IP configuration 3. Dan di sini oke, kita masukkan yang PC terakhir. Tunggu, laptop terakhir salah. Ini tadi 2, 3 dan host 4 ya. Host 4 berarti di sini subnet mask-nya dimasukkan, default gateway-nya. Nah, ini dia. Oke. Oke, inilah udah selesai. Tinggal yang di sebelah sini lagi, kelas C. Nah, kelas C ini agak beda sedikit, tetapi nggak terlalu berbeda. Di PC 1 kita masukkan tetap 192.168.10.0. Nah, subnet mask-nya 255.255.255.128 karena prefiksnya 25 bukan 24. Nah, ini default gateway-nya yang
yang udah ditentukan itu subnet yang untuk subnet 1 itu 192.168.10.1. Oke. Udah benar ini. Oke, sudah. Jadi yang selanjutnya pergi ke desktop IP configuration. Nah, kita tulis lagi 192.168.10.1. Oke, selanjutnya lagi desktop IP current configuration 23 dan 4 ya. 128. Oke. Kita pastikan selalu sudah benar semuanya. 2, 128, 1. Oke, sudah benar. 3, 128, 1. Oke, sudah benar. Dan ini tadi juga sudah benar. 4, 128, 1. Oke. Selanjutnya di subnet kedua. Nah, itu sama juga. Oke. Jadi ini 192.168 10. Nah, ini 130 karena IP routernya mulai dari 129. Jadi host yang di sini 130 dan ini memakai subnet mask yang sama karena prefixnya 25 tadi. Jadi ini 128. Dan ini memakai default gateway 129 tadi, 192.168 10.129 ya. Oke, kita sekarang pergi ke PC 5 desktop IP configuration. Ini 31 ya, 131. Ini 128. Dan ini yang default gateway tadi 192.168.10.129. Oke. 131. Nah, ini preset terakhir ini jadi ini 132 ya, 132 IP configuration. Oke, 132. Oke. 128 di sini 128 dan terakhir default gateway 129. Oke. Ini semuanya lah sudah selesai device-nya, tinggal routernya lagi kita mainkan. Kita pertama ke router 1. Nah, router 1 kita harus memasukkan fast ethernet 2.0 ini bisa dilihat dari sini. Nah, jadi di sini ada di sini sebelah kiri sini. Ini ada FA 0.0 berarti kita masukkan di sini IP routernya 0.0. Itu benar 10.0.0.1 itu IP routernya dan di subnet mask-nya akan otomatis 255.0.0.0. Nah, ini jangan lupa dicentang port statusnya. Nah, ini dilakukan lagi di kelas B. Ini dilihat fast ethernetnya apa? Fast ethernet 0.0 ya. 0.0 berarti kita pergi ke config 0.0 dan kita masukkan IP routernya 172.12.0.1. Subnetnya akan otomatis 255.255.255.0.0 dan jangan lupa port statusnya juga dicentang. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya di router terakhir itu di config. Nah, ini ada dua karena ada dua kabel yang terhubung ini. Nah, jadi bisa dilihat di bawahnya ada fast ethernet 0.0 0 per 0 dan fast ethernet 1 per 0. Nah, ini dimasukkan masing-masing. Nah, fast ethernet 0.0 kita masukkan gateway ini. Gateway atau IP router. Jadi ya dimasukkan ke dalam fast ethernet 0 per 0 192 168 10 1. Nah, ini dimasukkan 255 karena ini prefixnya 25, itu berarti ini diganti menjadi 128. Jangan lupa dicentang juga ini.
Nah, ini selanjutnya 1/2 ini dimasukkan 192.168 10.1219 ya, 129 ya. Nah, ini juga, ini otomatis sudah 128, jangan lupa dihidupkan. Ini jadi jangan lupa dicatang port statusnya. Oke, sudah selesai semua. Nah, ini masih belum bisa menghubungkan komputernya ke komputer lainnya. Ini baru bisa di dalam kelasnya masing-masing. Jadi bisa dilihat dari sini. Ini ke kemana ya dulu, ke PC atau ke router aja, ke router. Nah, ini successful, itulah udah bisa di kelas A. Di sini juga bisa, dan di sini kelas C juga bisa. Nah, tetapi kalau untuk ke sini sampai ke sini itu masih belum bisa karena ini masih belum terhubung. Nah, untuk menghubungnya kita memakai konsep statik. Itu bisa ditekan salah satu routernya. Saya akan masuk ke router 3. Ini ada statik. Nah, ini akan menghubungkan semua routernya ini. Ini kabelnya kan sudah ini kita tentukan. Tinggal kita masukkan lagi ke dalam static routes. Nah, networknya apa? Jadi kita masukkan network kelas ini kan router 3 dari kelas A, kita masukkan network dari router ini dari router 4 dan router 5. Jadi kita masukkan kelas B dan kelas C. Jalur kabelnya itu akan 192.168.1.0. Jadi itu akan menjadi next hop-nya. Jadi kita akan masukkan di sini. Pertama kita kelas B dulu ya, 172.12.0. Oke, 172.12.0.0. Mask-nya 255.255.0.0 ya. Next hop 192. Nih, tunggu. Belum selesai. Jangan dulu ke static routes. Jangan dulu. Ini udah belum? Belum. Oke, berarti masih belum. Jangan dulu ke static routes. Itu kita masih belum masukkan kabelnya ini. Jadi kita bisa lihat nih di kabelnya kan udah dinamakan tadi. Tunggu. Saya masukkan dulu kabelnya. Cas. Oke, kita percepatkan aja. Pertama kita masukkan dulu ya. Ini ya, S2. Ini S2 lah. Serial 2/2. 2/0. Jadi itu kita masukkan. Itu kan 192.168.1.1. Jadi kita masukkan di sana serialnya. 192.168.1.1. Nah, ini kita langsung klik aja subnet mask-nya, itu akan otomatis memberikan subnet mask-nya yang benar, dan kita tekan on. Nah, inilah udah selesai. Kita akan pergi ke router selanjutnya, itu router 5. Nah, ini router 5 kita periksa lagi. Kita periksa lagi ini. Nah, ini serial 2/2 juga ya, serial 2/2. Berarti kita pergi ke serial 2/2. Oke, tadi 192 apa tadi ya? Yap. 192 ini tadi 192 oke. 192.168.2.1. Nah, berarti kita pergi ke serial 2/0, itu kita masuki 192.168.2.1. Nah, kita tinggal tekan lagi dan tekan on. Oke, selesai. Sekarang kita pergi ke router 4. Kita lihat di sini. Router 4, tunggu. Ini apa ini? Serial 2/2 sama serial serial 3/2. Oke, jadi ini 2/2 itu akan melalui jalur
1.0 dan ini akan melalui jalur 2.0 dan ini oke, begitu. Oke, jadi di sini yang 2/2 itu akan menggunakan 1.2 dan yang untuk 3/2 itu akan menggunakan 2.2. Oke. Kita pergi di sini serial 2/2 itu kita akan masukkan 192.168 apa tadi 1.2 dan kita tinggal klik saja dan on. Oke, selanjutnya 3/2 itu kita akan masukkan 192.168 2.2 ya. Ini akan diklik aja, ini lagi ini dicentang. Oke, selesai. Oke, inilah udah terhubung ini. Kalau udah hijau semua ini. Nah, ini baru kita akan melakukan konsep statik tadi. Nah, konsep statik. Nah, kita masukkan networknya 172.172.12.0. Ini kelas B, kita akan memasukkan subnetnya untuk kelas B. Nah, ini sesuai, ini udah sesuai. Next hopnya ini akan melalui jalur 1.0 tadi. 192.168.1.0 ya. Oke, ini akan di add. Nah, sekarang kita akan masuki 192.168.10.0. Ini kita akan menggunakan label network yang sebelum kita membuat 2 subnet tadi. Jadi kita menggunakan label network yang itu daripada yang label network yang setelah kita membuat 2 subnet tersebut. Oke, jadi ini 192.168.10.10.0.255.255.255. Ini karena prefiksnya 24, jadi nggak usah dimasuki 128 ya. Dan next hopnya tetap sama 1.0. Ini add. Nah, ini udah selesai. Ini kita pergi ke router 5, ke selanjutnya ini kita pergi ke static. Nah, ini sama aja, kita tinggal masuki network kelasnya. Ini kita masuki kelas A, masknya 255. Next hopnya 192.168.2.0. Ini kita menggunakan jalur yang 2.0 karena ya jalurnya untuk bisa mengirim pesan itu pakai jalur itu. Kalau untuk yang router 5 nggak ada kabel lain. Jadi ya kita menggunakan 2.0 itu kita add. Nah, selanjutnya kita ini masukkan yang kelas C 192.168.10.0 ya. Udah tuh kita masukin 255-nya 255 tanpa 128 karena ini prefix 24. Oke, add. Oke, sekarang nah inilah udah selesai. Kita periksa kalau sudah benar. Yap, sinilah udah benar. Selanjutnya yang terakhir ini router 4 static. Nah, ini sama aja, kita melakukan hal yang sama, kita masuki networknya. Ini untuk kelas A, masknya 255.0.0.0, next hopnya. Nah, kalau untuk pergi ke kelas A, kita menggunakan 192.168.1.0 karena untuk jalur untuk pergi ke kelas A itu menggunakan jalur kabel 192.168.1.0. Nah, kalau untuk ini untuk 172.112.0.0 itu subnetnya 255 dan 255.0.0 dan next hopnya ini yang pakai 2.0. Jadi dia menggunakan 192.168.2.0 karena itu satu-satunya jalur untuk bisa mengirimkan pesan ke kelas B. Jadi kita add-kan di sini. Oke, selesai. Nah, ini sekarang, ini bisa kalian lihat, ini satu-satunya jalur untuk bisa pergi ke kelas A, dan ini satu-satunya jalur untuk bisa pergi ke kelas B. Nah, ini kalian sudah bisa lihat, semuanya udah hijau semua. Ini seharusnya sudah bisa semua pesan untuk bisa mengirim pesan lain ke local area network yang di luar router mereka. Jadi ya, ini saya mempercepatkan biar bisa mengirim pesan. Oke, coba ya kita sekarang kirim pesannya.
Oke. Oke, sekarang kita kirim pesannya. Kita coba dari laptop sini kita pergi ke kelas C. Successful. Nah, kita coba lagi ke kelas B. Successful juga. Oke, coba kita ping ya. Kita ping dari kelas A. Nah, command prompt kita kirim ke kelas C 192 172 0.2. Oke. Salah. Oke, 192 salah. 192.168.10.2. Oke, kita coba ping. Nah, kalau dia enggak, oke, sudah benar semua ini. Reply from, enggak ada kesalahan atau error ataupun, berarti sudah benar ini. Jadi ya sudah, ini semuanya sudah selesai semua. Semua pesan juga sudah bisa mengirim pesan ke local area network di luar router mereka. Jadi ya, terima kasih semua untuk menonton video ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.